Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Tita Gustia. Kembali lagi ke rutinitas aku di kebun samping rumah. Ini kegiatannya setelah pulang kampung ya. Kebunnya ini aku tinggal pulang kampung selama 10 hari dan kondisi tomatnya Masya Allah sudah banyak yang merah-merah ya, dan waktunya bisa dipanen. Untuk tomat ini banyak juga yang terkena busuk ke buah ya, terkena lalat buah gitu. Jadi walaupun begitu kita panen aja ya, dan yang merah-merah ini mungkin nanti akan kita jadikan bibit lagi, jadi biar tetap ada terus ya untuk tomat cherry ini, karena aku suka banget sama tomat cherry-nya. Dan kita petikin aja sekarang, kita pilihin yang udah kuning dan merahnya kita panen. Dan ada juga tuh yang udah mulai kena busuk ke buah ya. Jadi kalau musim hujan ya seperti inilah, sampai sudah ada yang jatuh gitu. Dan tomatnya ini tuh udah banyak juga yang terkena lalat buah. Tomat cherry ini aku banyak ya nanamnya, lebih dari 10 pohon. Dan ini tuh aku tanam di polybag ukuran 25 kali 25 ya, tapi alhamdulillah tumbuh dengan baik. Dan ini tuh udah berkali-kali kita panen ya. Dan untuk yang merah ini nanti akan kita jadikan bibit lagi biar tomat cherry-nya ini ada terus ya, karena aku tuh suka banget kalau sambel pakai tomat cherry ini ya. Dan untuk tomat cherry ini udah langka banget teman-teman, di sini tuh udah jarang banget, udah susah banget gitu untuk tomat cherry-nya. Jadi aku pengen diperbanyak terus untuk tomat cherry-nya. Nah ini dia dapatnya segini. Kita lanjut di panen berikutnya ya. Nah ini di hari berikutnya aku mau cek ke kebun yang di dalam jaring ini, dan ternyata daun bawangnya ini sudah banyak banget yang pada kuning dan pada layu gitu si daun tuanya. Jadi mungkin nanti akan kita buang-buangin daunnya ya. Dan ini kita cek juga tanaman cabe. Nah cabenya ini daunnya kena hama teman-teman, keriting gitu. Tapi untuk cabenya lumayan, udah mulai ada yang merah-merah juga, jadi akan kita panen juga untuk si cabai keritingnya. Nah untuk cabai rawit ini sebelum aku pulang kampung itu dia nggak terkena hama ya, tapi pas aku pulang kampung ternyata daunnya kena hama. Tapi nggak apa-apa, nanti kita treatment aja. Terus kita cek cabai keriting. Ini cabai keriting juga ada beberapa yang sudah terkena lalat buah, jadi nggak mulus semua ya untuk cabai keriting ini. Jadi kita panen-panen aja, tapi kita ambil yang udah agak tuanya aja, yang udah merah-merah. Nah ini dia daun cabainya sampai udah keriting kayak gini, tapi nggak apa-apa, nanti kita perbaharui lagi. Nah ini dapatnya segini. Terus kita mau petik terong. Nah terongnya ini juga udah telat panen, udah tua banget ini, udah bijinya ini nanti keras ya teman-teman, dan alot juga kalau dipotong-potong. Ini juga ada yang udah merah cabai keritingnya, tapi kecil-kecil ya untuk cabai keritingnya, karena emang kurang perawatan. Jadi ya seperti ini ya, nggak apa-apa lah ya. Terus daun salamnya juga subur. Nah ini dia sampai udah ada yang kuning begini karena emang telat panen. Jadi ini nanti akan dijadikan bibit lagi aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, masih kita panen terong lagi. Ini terongnya ada beberapa yang udah besar, udah bener-bener telat ini dipanennya karena emang ditinggal 10 hari waktu pulang kampungnya. Jadi ya udah pada merah, udah ada yang tua, udah ada yang, pokoknya semuanya banyak yang bisa dipanen di sini ya teman-teman. Alhamdulillah. Sekarang kan cabai tomat itu lagi pada mahal ya, jadi
Ini bisa sedikit membantu untuk kebutuhan dapur sehari-hari ya teman-teman. Nah, ini kita cek juga tomat cherry yang di bawah, ternyata udah ada yang matang banget, dan ini kita panen aja teman-teman, dan mungkin nanti akan kita rombak lagi untuk di kebun ini karena kebunnya udah berantakan banget. Ini juga cabe yang dulunya subur banget, ternyata udah mati teman-teman cabenya, dan ini akan kita bongkar juga untuk cabenya. Kalau yang udah ngelihat perjalanan cabeku ini pasti udah tahu lah ya, ini dulu subur banget, banyak, tapi sekarang kondisinya sudah mati, udah layu gitu, mungkin terkena jamur ya. Dan ini kita cek juga untuk terongnya, jadi terongnya ada beberapa yang bisa kita panen ya teman-teman, lumayan lah ya. Nah, ini dia untuk hasil panennya, terongnya besar-besar, dapat segini ya untuk hasil panennya. Dan kita lanjut untuk siram-siram tanaman terong yang aku tanam di karung gitu ya. Dan ini untuk siramnya pakai air cucian beras dengan kulit bawang yang sudah difermentasi selama 1 hari 1 malam ya, atau 24 jam. Jadi kita siram-siram dulu menggunakan VOC ini, dan kita lanjut lagi untuk perawatan pada tanaman daun bawang aku. Nah, untuk daun bawang ini beberapa minggu sebelum aku pulang kampung itu aku pindahkan ke bagian sini ya, karena yang di bawah itu enggak terlalu kena matahari, jadi aku putuskan untuk pindah ke sini semua untuk daun bawangnya, biar dia terkena full matahari dari pagi sampai sore. Dan alhamdulillah untuk di barisan rak-rakan ini semuanya daun bawang ya, dan sudah mulai bagus kondisinya daun bawangnya tersebut. Ini setelah ditinggal pulang kampung itu daun bawangnya banyak yang layu daunnya, yang daun tuanya itu udah mulai menguning, dan sekarang waktunya perawatan pada daun bawang aku ya teman-teman. Tapi ini daun bawangnya ada yang busuk akar teman-teman, jadi karena emang sering banget hujan, hampir setiap hari hujan, jadi kan kalau untuk daun bawang kan nggak bagus ya untuk penyiramannya, dia kan harusnya jarang. Jadi beginilah kondisinya, ada beberapa pot yang dia terkena busuk batang, jadi sudahlah nggak apa-apa, nanti kita ganti dengan tanaman yang lain untuk pot kosongnya. Nah, untuk daun bawang yang masih bagusnya ini nanti akan kita jadikan bahan masakan untuk bikin dadar telur ya. Oke, sekian dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam hijau, salam pecinta tanaman. Yuk mari kita berkebun.